hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, saudara bersukacita pagi hari ini? Amin. Kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Ya, dan pada saat pagi hari ini biarlah setiap hati pikiran kita, bahkan kerinduan hati kita arahkan kepada Tuhan. Dia Raja segala raja. Mengatasi segala kondisi yang kita hadapi saat ini, biarlah hati kita terus terangkat kepada Tuhan, bahwa sungguh hanya Tuhanlah yang memampukan dan menyanggupkan kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita hampiri Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Dia. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang sungguh ajaib, Engkau Allah yang sungguh heran, yang memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak disembah dan ditinggikan dari tempat ini. Biarlah hati kami yang penuh kerinduan ini Tuhan terus terangkat untuk menaikkan puji-pujian, hormat serta syukur hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Ini hati kami yang kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu di dalam hidup kami ya Bapa. Engkau layak untuk terima segala hormat pujian. Sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sekali lagi katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara boleh saling menyapa kanan kirinya ya. Katakan shalom, Tuhan Yesus baik. Biar kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Ibu Tuhan. Ya, kita bertepuk tangan bersama-sama. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Sekali lagi katakan segala puji
duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah hati kita limpah dan luap dengan ucapan syukur. Sebab Dia sungguh Allah yang memelihara kehidupan kita. Amin. Yang minggu-minggu ini merasa diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yang merasakan penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupannya, berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita memang tidak bisa mengendalikan kondisi yang ada di luar kita. Di luar sana kondisi pandemi kembali naik. Tetapi kita percaya satu hal, bahwa Allah yang sanggup pegang kendali atas kehidupan kita. Amin. Biarlah saat ini hati kita kembali terus melekat kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau mengasihi-Mu lebih lagi. Sebab Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami andalkan di dalam hidup ini selain di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Engkau yang kami pandang, Tuhan. Yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan, Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Engkau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari kita bangkit berdiri, katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, Allah kami yang hidup, kuasa, mulia, dan agung, yang kami sembah, yang kami puji dan agungkan di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan menguduskan kami di dalam darah Yesus yang kudus. Sehingga ada anugerah yang penuh keajaiban ini, kami anak-anak-Mu berdiri di hadapan Tuhan, mempersembahkan pujian, hormat, dan syukur kami atas karya Allah yang sungguh dahsyat, agung dan mulia atas kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Bapa, kami terus memandang wajah dan hadirat Tuhan dalam persekutuan kami. Terima kasih Allah yang hidup, mulia, dan agung. Kiranya persembahan pujian kami yang keluar dari hati kami masing-masing menjadi dupa yang harum, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Roh Kudus jamah kami dalam kekudusan, kuasa, kemuliaan Tuhan, agar kebenaran-kebenaran ilahi terus menjangkau hidup kami, membaharui dan menopang kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, terima kasih kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, rapi dan kuduskan kami semua dalam kebenaran pewahyuan Allah, agar segala kebenaran pewahyuan Tuhanlah yang berbicara, diungkapkan dan dinyatakan bagi kami pada pagi ini. Urapi hamba-Mu yang secara khusus Engkau percaya untuk menyampaikan firman Tuhan, agar bukan kena hikmat dan pengertian pengetahuan hamba, tetapi pengurapan Roh Kudus yang berbicara melalui hamba, menyampaikan suara Tuhan dan isi hati Allah bagi kami semua yang hadir dalam persekutuan ibadah kami, baik di dalam ruangan ini Tuhan, maupun yang ada di dalam rumah-rumah. Dalam kesempatan pagi ini Tuhan, dia kuasa-Mu menopang dan meneguhkan kami umat Tuhan, agar segala kebenaran-Mu menopang kami untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Bapa. Roh Kudus jamah hati, kuduskan kami semua, agar kami fokus dengan Tuhan, fokus dengan Roh Kudus yang hadir di tengah kami. Oleh karenanya ya Roh Kudus, Engkau hadir dan ambil alih kendali dalam seluruh pelayanan pemberitaan firman-Mu dan kehidupan kami sepanjang firman Tuhan sampai pada akhir dari persekutuan ibadah kami pada pagi ini, pada hari ini Tuhan, sehingga setiap kami akan mengalami transformasi kehidupan yang membawa kami lebih lagi mengenal Allah kami yang hidup dan penuh kasih. Terima kasih Bapa di sorga, kami mendengar dan menyambut firman-Mu, memperlengkapi diri dalam kuasa Roh Kudus, sekaligus melayakkan kami untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menerima firman-Mu. Haleluya, mari semua katakan amin, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberkati kita. Puji syukur anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita hari ini, sehingga kita mempunyai kesempatan kembali untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya dan juga melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan Tuhan pada hari ini. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan buat kita. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di gunung, di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu
yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi ini kita mau belajar kebenaran apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Tema kita telah ditetapkan minggu kemarin dan diingat bagi kita adalah garam dan terang dunia. Kita telah membaca beberapa ayat dari firman Tuhan hari ini yang telah mengingatkan, meneguhkan kita tentang terang dan garam dunia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saudara juga seperti saya pahami, saya alami, ini ayat bukan ayat yang baru. Ya, sejak kita terima Yesus, percaya Yesus, ayat-ayat ini menjadi bagian yang tidak pernah luput dari pembicaraan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Oleh orang-orang sekeliling kita, mengingatkan kita tentang garam dan terang dunia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa maksud, apa tujuan dari Tuhan Yesus mengatakan firman ini kepada pendengarnya waktu itu? Apa tujuan dari ayat-ayat ini buat saya dan saudara ketika saya dan saudara hidup jeda waktu 2000 tahun lebih dari saat kehadiran Tuhan Yesus melayani di bumi ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mencoba memahami dan mendapatkan beberapa hal dari kebenaran yang mau diingatkan kepada kita. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus berkata kepada saya dan saudara, kepada pendengarnya, pada murid-muridnya, pada orang-orang yang mengikut dia pada waktu itu, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Yang pertama yang mau diingatkan kepada kita adalah bahwa ini bahwa perkataan Yesus ini adalah sebuah dekrit. Ya, kata ini diambil dari bahasa Latin yang berdengar decrenemere, yang artinya memutuskan, menentukan, dan mengakhiri. Jadi keputusan Yesus memberikan dekret atau memberikan keputusan kepada setiap orang yang mengikut dia menjadi garam dan terang dunia. Saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini, kita tidak menemukan pengantar-pengantar khusus untuk ini selain dari diberi judul besarnya sebagai khotbah Yesus di bukit. Jadi saat Yesus khotbah di bukit, ada banyak tema yang dia sampaikan, mulai dari ucapan bahagia, kemudian garam dan terang dunia, lalu Yesus dan hukum Taurat, dan seterusnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini tidak mengingatkan kita, tidak mengajar kita, tidak menunjukkan kepada kita bahwa kamu harus menjadi terang dunia dan garam dunia. Kamu harus berusaha untuk menjadi garam dan terang dunia. Kalimat ini sebuah kalimat pernyataan. Karena itu kalimat disebut dekret. Ya, kenapa? Karena itu adalah keputusan yang mutlak dibuat oleh Yesus ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat ini. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah keputusan yang diberikan Tuhan kepada semua orang yang memberi hidupnya untuk mengikut Dia. Ketika orang-orang itu mengambil keputusan percaya Yesus dan mengikut Yesus, maka otomatis dia menjadi garam dan terang dunia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena ini menjadi keputusan, maka bukan sesuatu yang harus kita usahakan. Tolong diingat baik-baik.
Ini bukan sesuatu yang harus diusahakan, tetapi terjadi dengan sendirinya ketika Kristus Yesus masuk dalam hidup kita. Ini penting untuk kita sadari dalam kehidupan kita. Yesus telah membuat keputusan dan ketentuan bahwa setiap orang yang terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya adalah garam dan terang dunia. Mengapa kalimat ini disampaikan oleh Yesus? Saudara yang kekasih, banyak orang yang ikut Yesus ketika itu mengikut Yesus, dan seketika sebelum ini dan seterusnya, ini sebuah nubuat atau sebuah peringatan kepada orang-orang yang mengikut Yesus. Karena ternyata dari banyak orang yang ikut Yesus, mereka semua memanfaatkan Yesus. Ya. Banyak orang ikut Yesus sebelum firman ini disampaikan dan seterusnya adalah orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan Yesus. Kenapa? Karena banyak orang yang ikut Yesus tetapi tidak bersedia menjadi pengikut Yesus yang sejati. Menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Mereka berhenti setelah mereka menerima apa yang menjadi keperluan mereka masing-masing. Dan ini sebuah peringatan buat orang-orang yang ikut Dia pada masa di kehadirannya dan juga pada masa ini. Buat saya dan saudara. Agar kita menyadari bahwa setiap orang yang ikut Yesus ternyata ada dua kelompok. Pertama, ada orang-orang yang ikut Yesus karena ingin memanfaatkan Yesus. Dan ada orang yang mengikut Yesus karena rela dimanfaatkan Yesus. Ya. Orang yang memanfaatkan Yesus, mencari Yesus ketika dia menghadapi kesulitan dan kesukaran hidup yang tidak ada jalan keluar selain dari Tuhan. Dan Tuhan mencari orang-orang yang mau dimanfaatkan oleh Yesus. Karena itu Dia berkata kepada orang-orang yang mau memberikan dirinya dimanfaatkan oleh Tuhan Yesus, kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Ketetapan ini ditetapkan Yesus kepada para pengikutnya yang sejati, yang sungguh-sungguh, yang tekun dan setia. Karena ternyata mengikut Yesus bukan perbuatan yang gampang, perbuatan orang yang mudah. Bahkan Yesus membandingkan dengan orang Farisi dan orang Saduki. Jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari kehidupan keagamaan orang Farisi dan Saduki, kamu sekali-kali tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Saudara yang kekasih besar, luar biasa perbandingannya. Yang mau Yesus tunjukkan kepada kita ketika kita menjadi pengikut Yesus, maka ini yang harus kita lihat. Kita tidak sama, tidak boleh sama menjalani kehidupan kita sebagai kehidupan keagamaan belaka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan Saduki, orang yang paling taat beragama. Mereka taat melaksanakan ibadah, bahkan saking taatnya mereka, di tikungan jalan dimanapun mereka berada, ketika saat sembahyang ada, mereka berdoa di situ. Walaupun itu kemudian dikritik oleh Yesus. Ya, saking taatnya mereka berdoa sampai di persimpangan jalan. Ketika waktunya mereka beribadah, saat itu mereka beribadah dimanapun mereka berada. Dan setiap orang dari imam-imam khususnya menggunakan tefilin, tali sembayang yang diikat di lengan mereka ketika mereka sedang berdoa. Untuk memberitahu kepada orang bahwa mereka sedang ibadah. Dan satu pihak Yesus memang memperingatkan kejadian itu sebagai sebuah kesombongan. Sebagai sebuah usaha untuk memberikan pertunjukan kepada banyak orang, menunjukkan bahwa mereka orang yang beribadah kepada Yesus.
Sebagai perbandingan, Yesus berkata, kalau kamu mau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengikut Yesus tidak sekedar kita menjalani kehidupan ritual agama yang kita miliki. Kali lagi orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, orang-orang yang taat beribadah. Kemanapun mereka pergi, bila sudah jam waktunya beribadah berdoa, mereka akan tinggalkan semua, mereka akan berdoa. Bahkan seperti tadi dikatakan pada kita, diingatkan, Yesus diingatkan, bahwa mereka juga berdoa di tikungan jalan, di pinggir jalan, di mana saja, di tempat-tempat yang memungkinkan mereka untuk berdoa. Mereka lakukan itu karena itu ketaatan mereka. Tetapi pengikut-pengikut Yesus harus lebih dari itu. Orang Yahudi punya jam-jam ibadah tertentu, orang Farisi. Di antaranya pada jam 3 petang itu jam ibadah, jam korban. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan karena bait Allah dihancurkan pada saat pembuangan Babel, maka mereka tidak punya tempat ibadah. Jadi dimanapun mereka berada, mereka mengingat pokoknya jam 3 mereka harus mempersembahkan korban. Mempersembahkan doa mereka kepada Tuhan. Ya. Kalau tidak salah ada 3 kali dalam sehari mereka harus menyembah Tuhan. Dan itu mereka lakukan. Dari pagi, siang, hingga petang hari. Seperti yang dilakukan Daniel. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak cukup seperti itu. Yesus mau tegaskan kepada kita lebih dari itu. Karena itu, dia katakan kamu adalah garam dan kamu adalah terang dunia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus ini untuk menegaskan kepada saya dan saudara siapa kita. Pengikut-pengikut Yesus harus beda dengan orang yang tidak mengikut Yesus. Dan orang yang mau mengikut Yesus harus mempersiapkan diri menjadi beda dengan orang yang tidak mengikut Yesus. Karena apa? Karena yang kedua, yang pertama sebuah dekrit, yang kedua garam dan terang itu menjadi kodrat dari hidup kita. Apa artinya kodrat? Saudara yang kekasih, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, kodrat Adam dan Hawa dan manusia keturunannya adalah ciptaan Allah. Mereka bukan Allah dan bukan juga pencipta. Mereka adalah manusia ciptaan Allah. Namun dalam diri mereka tersedia terwujud gambar Allah. Gambar dan rupa Allah. Apa artinya ini? Ini adalah kuasa, kemuliaan dan kebenaran Allah. Yang mesti mereka hadirkan ketika mereka menjalani kehidupan di tempat di mana mereka Tuhan hadirkan. Dan permulaan dari semua interaksi manusia dalam mewujudkan eksistensi gambar Allah dan rupa Allah di dalam dunia itu dimulai dari Taman Eden. Dan apa yang mereka lakukan di Taman Eden, itulah yang sedang mereka kembangkan untuk menjadi pola hidup dari manusia. Di mana mereka bergaul satu dengan yang lain, mereka bertanggung jawab atas taman itu dan mereka bertanggung jawab dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Memelihara hubungan mereka dengan Tuhan sebagai pencipta, tetapi kedatangan iblis merusak semuanya. Dan sudah tahu apa yang pertama digoda oleh iblis pada Hawa? Dia mensitir buah pengetahuan baik dan jahat itu, merangsang pengertian Hawa tentang buah baik dan jahat.
Sampai dia pada satu kesimpulan, iblis berkata, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Saudara, keilahian Allah dalam hidup manusia Hawa itu kembali terangsang. Kenapa ada rahasia antara Allah dan saya yang saya tidak tahu? Kenapa iblis yang kasih tahu ini jalannya? Bukan Allah. Jadi karena keinginan tahuan manusia ya yang merasa juga memiliki pengetahuan, maka Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kodrat hidup manusia adalah ciptaan Allah. Karena itu dia pasti tidak sama dengan Allah. Meskipun memiliki gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah adalah sarana bagi Allah untuk menjalankan komunikasinya yang intens dengan manusia. Karena gambar dan rupa Allah lah kita bisa mengerti siapa Allah, bagaimana Allah peduli dengan manusia dan bagaimana Allah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri manusia. Manusia mengerti apa itu kehendak Allah, apa itu kehendak Tuhan dalam hidupnya, apa yang harus dia jalani dan dia harus lakukan. Tapi ketika dosa oleh pelanggaran Adam dan Hawa dengan makan buah pengetahuan hal baik dan jahat, artinya mereka tidak lagi tunduk sebagai gambar dan rupa Allah yang adalah pencipta mereka, tetapi mereka coba mengganti kedudukan itu dengan kedudukan mereka sendiri. Sehingga mereka menjadi orang yang serba tahu. Dan Tuhan membiarkan pengetahuan itu tidak pernah berakhir. Sampai hari ini Tuhan menggunakan pengetahuan itu membuat manusia sadar akan apa yang baik dan apa yang jahat. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kodrat hidup manusia adalah ciptaan Allah. Milik kepunyaan Allah, tetapi sekarang karena dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa, manusia telah kehilangan gambar dan rupa Allah itu. Roma 3 ayat 16 ke ayat 23 mengatakan itu. Karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan itulah gambar dan rupa Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita terima Yesus, maka gambar dan rupa Allah dipulihkan kembali. Oleh darah Yesus, kemudian dalam penebusan darah Yesus, gambar dan rupa Allah dipulihkan kembali. Maka kodrat saya dan saudara digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai garam dan terang dunia. Ya, jadi ketika Tuhan mengatakan kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia, itu Yesus sedang memberitahu kita kodrat kita sekarang kembali menjadi sesuatu yang berguna bagi Allah, bagi kepentingan dunia. Ya, mengingatkan kita bukan seperti Adam dan Hawa yang mencoba untuk memanfaatkan Allah untuk kepentingan mereka. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Tetapi sekarang Yesus mau memanfaatkan kita, orang-orang yang tahu yang baik dan jahat, untuk melakukan sesuatu yang Tuhan mau dalam dunia ini. Karena itu yang ketiga, pernyataan Yesus ini adalah suatu tindakan, keputusan Yesus ini bertindak untuk mengubah saya dan saudara. Kodrat kita dari kodrat dikuasai dosa dan dipimpin oleh kuasa kegelapan dengan diambil alih, ditebus menjadi milik Kristus. Maka sekarang kita menjadi orang-orang yang telah diperbaharui. Karena itu yang ketiga Tuhan mengingatkan kepada kita, garam dan terang dunia sebagai gaya hidup
saya dan saudara. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita, telah memberikan kita hidup yang baru, karena telah mengubah kodrat dosa kita dan menjadikan hidup kita, memberikan kodrat Kristus dalam hidup kita. Kita oleh firman Tuhan ditegaskan bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, saya dan saudara adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Karena itu kita harus memiliki gaya hidup yang baru. Garam dan terang untuk mengingatkan saya dan saudara bahwa kita ini mempunyai gaya hidup yang baru. Kenapa baru? Karena kita hidup dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Kristus itu adalah terang dunia. Dan siapa yang hidup dalam Kristus berarti dia adalah terang dunia. Itu yang mau diingatkan kepada kita. Jadi saya dan saudara ini adalah garam dan terang dunia. Nah ini mungkin butuh penafsiran yang panjang. Tapi saya mencoba mengingatkan beberapa hal saja yang bisa kita ingat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, kita ini sama dengan garam. Kenapa Tuhan Yesus memakai garam? Tidak memakai benda lain sebagai identitas kita. Sebagai orang, sebagai kodrat atau sebagai pola hidup dari orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Darah yang kekasih, kita tahu semua garam itu punya fungsi. Walau tidak semua hamba Tuhan sependapat dengan ini. Garam itu punya fungsi untuk apa? Untuk mengawetkan. Jadi kalau bahan makanan mentah yang sudah digaramin, dia dapat bertahan untuk beberapa waktu. Juga untuk memberikan rasa kepada makanan yang dimasak. Dan itu sudah semua pasti tahu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa artinya ini dalam hidup saya dan saudara? Tuhan Yesus mau ketika dia memberikan identitas bagi saya dan saudara sebagai garam dan terang, Tuhan mau kita hidup sebagai orang-orang yang mencegah terjadinya pembusukan dan perusakan atas dunia ini. Kenapa Injil harus diberitakan seluruh dunia? Karena dengan cara itulah dunia bisa diselamatkan dari kehancuran dan kemusnahan. Ya, kehadiran saya dan saudara dimanapun kita berada, Tuhan mau, Tuhan inginkan saya dan saudara menjadi orang yang memberikan rasa bagi lingkungan kita. Tuhan mau menjadikan kita orang-orang yang menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh orang di sekeliling kita. Dan menjadi orang-orang yang mencegah terjadinya kerusakan moral di sekeliling kita. Kenapa? Karena Tuhan mau dengan kehadiran saya dan saudara, orang-orang yang melihat, ayat 16 berkata kepada kita, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan ini kodrat kita tadi, kita hidup untuk berbuat baik. Berbuat baik adalah gaya hidup kita yang harus kita jalani dalam kehidupan kita ketika Tuhan menjadikan kita sebagai garam dan terang. Pengertian ini dipakai secara simbolis untuk menegaskan fungsi dari adanya saya dan saudara orang percaya di masyarakat. Jadi ini yang mau Tuhan ingatkan, kita tidak boleh diam melihat kondisi yang ada di sekeliling kita. Kita harus menjadi faktor pengubah dari suasana, dari situasi,
dari keadaan di sekeliling kita. Dan ini mulai dari dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya. Jadi bukan kita menjadi pembuat masalah, tapi justru kita menjadi pencipta ketenangan, pencipta ketentraman, pencipta kesejahteraan. Sehingga tidak terjadi pembusukan, tidak terjadi kerusakan, baik mental, moral, dan kehidupan. Karena kerusakan masyarakat terjadi dimulai dari keluarga. Ya, karena selalu orang bertanya kalau ada orang yang berbuat salah, ada orang yang melakukan tindakan yang jahat, selalu bertanya anak siapa ini. Lalu mereka lihat, oh di anak ini, oh iya pantas bapaknya juga begitu, makanya dia akan begini. Saudara, kehadiran saya dan saudara mengubah image ini. Setiap orang percaya harus mengubah kondisi ini. Sehingga Tuhan Yesus mau dengan kehadiran kita, paling tidak, paling sedikit, orang-orang yang mau berbuat jahat, tidak jadi berbuat jahat. Karena apa? Karena melihat kebaikan-kebaikan kita. Dan ada banyak kesaksian yang seperti ini yang kita dengar. Ada kelompok yang mau meresolusi gereja, tapi ada tukang-tukang becak yang berani membela gereja itu, berkata, untuk apa kalian merusak ini? Untuk apa kalian mengganggu ini? Alasan mereka macam-macam, dan tukang becak berkata, kami hidup dari kebaikan mereka. Kamu siap menggantikan semua kebaikan mereka untuk menolong hidup kami? Kalau kamu siap, silakan. Kalau enggak, jangan. Dan orang berangsur-angsur meninggalkan itu. Itu kebaikan. Kebaikan gereja, kebaikan anak-anak Tuhan dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita. Sehingga orang-orang yang menerima kebaikan kita enggan berbuat jahat, bahkan berhenti berbuat jahat. Tanpa kita ngomong, tanpa kita melakukan tindakan apapun, dengan cara hidup yang Tuhan beri sebagai garam dunia yang mempengaruhi kehidupan sekeliling kita. Orang yang tadinya mau berbuat jahat, tidak jadi berbuat jahat. Orang yang tadinya hidupnya jahat, menjadi baik. Dan saudara kasih dalam Tuhan, saudara boleh selidiki dalam kehidupan kita berkeluarga. Anda melihat mungkin ada anak-anak kita yang muncul memiliki karakter yang sangat-sangat tidak baik. Dan itu kehadiran kita, tugas kita untuk menetralisir ini dengan kehadiran kita sebagai garam. Jadi fungsi garam mengawetkan, ya, atau mencegah pembusukan, mencegah kerusakan. Saya dan saudara sebagai garam dunia hadir sebagai pencegah terjadinya kerusakan. Sebab itu kita ini adalah Injilnya Kristus. Ya. Kristus berbicara dalam Injilnya tentang kebaikan-kebaikan. Mengoreksi yang salah, mendisiplinkan yang salah, menunjukkan jalan yang benar, dan melakukan kebenaran. Itulah saya dan saudara ketika Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Maka dengan serta-merta saya dan saudara adalah orang-orang yang harus mendatangkan kebaikan, berbuat kebaikan, dan membuat kebaikan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Gaya hidup kita harus hidup berbuat baik dan menjadi kebaikan bagi masyarakat di mana kita berada. Banyak pengalaman mungkin kita dapat terima, tidak sedikit orang-orang percaya disingkirkan dari suatu
komunitas atau dalam satu pekerjaan hanya karena mereka tidak bisa berbuat jahat. Tetapi tidak sedikit pula orang-orang yang ingin berbuat jahat karena kehadiran orang-orang baik itu mereka jadi sungkan. Dan akhirnya mereka tidak lagi berpikir tentang yang jahat. Itulah kehadiran saya dan saudara ketika Tuhan menyatakan kepada kita, kepada dunia dan kepada orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini berkata, kamu adalah garam dunia. Yang kedua, gaya hidup saya dan saudara adalah terang dunia. Kenapa terang? Tadi sudah disinggung kepada saya dan saudara, Alkitab berkata bahwa Yesus itu terang dunia. Akulah terang dunia, barang siapa di dalam aku, dia akan memiliki terang di dalam dirinya. Ya, jadi ketika saya dan saudara terima Yesus, maka saat itu pula kita menerima menjadi terang bagi dunia ini. Kenapa saya dan saudara terang? Tadi digambarkan oleh Tuhan kepada kita lewat firman-Nya mengatakan kepada kita bahwa kalau orang mempunyai pelita, menyalakan pelita, tidak mungkin dia tutupin pelita itu dengan gantang. Tetapi justru menggunakan gantang itu untuk menjadi tempat pelita. Kalau memang tidak ada kaki diannya, kaki tempat pelita itu. Supaya apa? Supaya menerangi orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Ya, terang adalah berfungsi. Terang merupakan fungsi hidup orang percaya sebagai penerang bagi orang, bagi dunia dalam kegelapan. Karena kita memiliki terang dalam diri kita sendiri. Tolong diingat, terang dalam diri kita sendiri. Karena apa? Karena Yesus adalah terang masuk dalam hidup kita, otomatis kita adalah terang. Nah, kalau kita adalah terang, maka mestinya kita menjadi penerang bagi ada orang-orang, bagi lingkungan kita. Ya, sehingga semua orang mengerti, semua orang tahu, semua orang melihat apa yang baik, apa yang tidak baik. Apa yang benar, apa yang tidak benar. Kenapa? Karena mereka melihat jelas ada terang yang menerangi. Yesus telah menegaskan bahwa dia adalah terang dunia. Karena Kristus ada di dalam kita, sekali lagi, kita adalah terang dunia. Ini Yesus ambil ketika dia mengambil ilustrasi dari sebuah kota yang ada di Palestina pada zamannya. Semua temboknya dicat putih dan tidak tahu bagaimana itu terjadi. Sehingga tembok-tembok itu merefleksikan sinar. Artinya mengantulkan sinar yang menyebabkan terang itu menerangi sekeliling dari kelompok perumahan itu. Dan memang perumahan itu ada di atas bukit. Ya, sebuah bangunan perumahan ada di atas bukit dan dicat dengan cat putih, seperti kita tidak tahu seperti apa zaman itu. Tetapi dinding-dinding rumah itu bisa memancarkan sinar yang menerangi perumahan-perumahan yang ada di sekelilingnya. Karena itu Yesus mengingatkan orang-orang percaya yang mengikut dia, kamu adalah terang dunia. Harus menjadi penerang bagi orang-orang yang dalam kegelapan. Kata terang ini bisa berarti untuk memberikan pencerahan, bisa berarti memberi tuntunan, memberi arahan, memberi petunjuk.
Saya dan saudara, Tuhan mau sebagai penunjuk jalan, pembawa orang kepada terang. Sehingga orang memiliki terang sendiri dalam hidupnya. Dan ini yang Tuhan mau ada pada saya dan saudara pagi hari ini. Ketika Tuhan mau mengingatkan kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, sederhananya kamu mesti menjadi orang-orang yang berarti bagi lingkunganmu, sehingga olehnya Allah dimuliakan. Sederhananya seperti itu. Tapi untuk melaksanakannya kita perlu bergumul, kita perlu berjuang. Menerima terus pewahyuan Tuhan untuk menjadikan kita garam yang sungguh tidak bisa berubah. Zaman sekarang, para ahli kimia berkata garam itu yang rumusnya NaHCl kalau tidak salah, itu kimia yang paling konstan, artinya tidak mudah berubah. Tetapi zaman Tuhan Yesus, garam itu diambil dari rawa-rawa. Prosesnya bagaimana? Itu sudah terjadi ketika zaman Musa. Zaman Musa itu semua ada garam itu sebagai persembahan dalam ibadah. Nah, itu diambil dari rawa-rawa. Dan ketika garam itu bercampur dengan air, maka garamnya larut, tinggal kotoran-kotorannya. Karena itu Yesus berkata, kalau garam itu kehilangan asinnya, maka tidak ada gunanya selain diinjak-injak orang. Karena memang kondisinya seperti itu. Bukan garam seperti yang ada di kita sekarang, yang diperoleh dari pengendapan air laut. Lalu diproses lagi. Karena itu dia konstan, gak bakal berubah, gak banyak berubah. Tapi garam di Palestina zaman Tuhan Yesus adalah modelnya seperti ini. Diambil dari rawa-rawa, diproses seperti apa saya nggak tahu karena memang tidak dijelaskan, ya. Dan kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam ibadah, dalam rumah tangga. Dan ketika garam itu dilarutkan dalam air, maka yang memang terasa airnya garam, airnya asin, tetapi wujud asli garam itu muncul. Meninggalkan kotoran dari rawa-rawa itu. Karena itu akan dibuang dan diinjak orang. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi hari ini Tuhan ingatkan saya dan saudara ini garam dan terang dunia. Yang implikasinya paling besar, paling dasar adalah saya dan saudara ini adalah kehadiran Kristus Yesus di dunia ini. Karena itu hidup kita harus tidak boleh menyimpang dari hidupnya Kristus. Ya, berjuanglah bagaimana kita menghadirkan Kristus di dalam setiap hal yang kita jalani. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, bahkan di dalam ibadah kita, kita mesti menghadirkan Kristus. Kristus yang memanfaatkan kita. Dan kalau karena Kristus telah memanfaatkan kita, adalah suatu anugerah yang luar biasa. Kita menerima penebusan oleh darah Yesus dengan perjamuan kudus yang kita jalani, kita diingatkan kembali Yesus telah menebus kita dari dosa. Itu anugerah terbesar yang kita alami. Tetapi ketika saya dan saudara menjadi Kristus yang menjalani kehidupan kita sebagai kehadiran Kristus di masyarakat dimanapun kita berada, maka sebenarnya kita sedang sedang memberikan anugerah itu kepada banyak orang. Jadi ini isi dari dan inti dari kesaksian kita. Kita menghadirkan Kristus dimanapun kita berada. Karena Kristus itu adalah terang dunia, maka tanggung jawab kita menghadirkan terang itu dimanapun kita berada.
sehingga melalui hidup kita orang melihat Kristus. Melalui pola langkah kita orang melihat Kristus. Sehingga orang yang tadinya mau berbuat jahat menjadi enggan berbuat jahat. Bahkan berhenti berbuat jahat karena melihat Yesus ada dalam kita. Mari hari ini bersama dengan perjamuan kudus yang akan kita hadapi, kita sadari dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Yang artinya bahwa saya dan saudara telah diputuskan oleh Tuhan dari pihak Tuhan sendiri. Bukan karena saya dan saudara, tapi karena Tuhan, Dia memutuskan kita menjadi terang dan garam dunia. Dan itu kodrat hidup kita sebagai ciptaan baru. Karena hidup kita adalah ciptaan baru dengan kodrat garam dan terang, maka saya dan saudara menjalani kehidupan dengan gaya hidup sebagai garam dan terang. Yang intinya saya dan saudara adalah menjadi pengubah, pemberi rasa buat lingkungan, menjadi pencegah terhadap terjadinya kerusakan, dan juga sekaligus kita menjadi orang-orang yang mewartakan Injil Kristus. Menghadirkan Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, yang menerangi, yang menuntun, yang menyelamatkan, yang memberi kehidupan. Itulah terang yang berfungsi tidak hanya menerangi semata, tetapi dia memberi tuntunan, memberi arahan, memberi penerangan, juga memberi kehidupan. Saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan yang ditebus menjadi milik Tuhan, dan karena itu Tuhan putuskan, bukan kita yang putuskan, Tuhan putuskan saya dan saudara terang dan garam dunia. Jadi buatlah hidup kita menjadi terang yang menerangi dan garam yang menggarami, yang memberi pengaruh, memberi perubahan buat lingkungan kita lewat kehadiran kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Ibu Gembala. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati dan diri kita dengan hati yang percaya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Ada kuasa dalam darahnya. Kuasa dalam darahnya, darah gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak gembala. Ada kuasa dalam darahnya,
bahwa di dalam darah anak domba Allah ada kuasa. Darah anak domba Allah itulah yang menyucikan seluruh kesalahan, mengagal aib tubuh kami, segala salah kami, apapun perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan disucikan dan dibersihkan oleh darah anak domba Allah. Saat pagi hari ini seluruh jemaat telah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Marilah Allah kami menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu. Tiap-tiap pribadi yang telah mempersiapkan diri, hamba yakin sekali kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum jemaatmu mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, terlebih dulu hamba akan memohon doa berkat turun di atas perjamuan kudus ini. Turunlah kiranya berkat dan anugerah Allah bagi perjamuan kudus yang telah disediakan bagi jemaat Tuhan pada saat pagi hari ini. Agar barang siapa yang mengambil bagian di dalamnya memperoleh berkat anugerah dan pertolongan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut perjamuan kudus dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Biarlah dengan hati yang penuh sukacita kita menghampiri hadirat Allah. Kita menaikkan suatu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku Sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku
syukur kepadamu Bapa. Pada saat pagi hari ini di tangan-tangan kami telah tersedia perjamuan kudus. Tuhan terima kasih Allah, inilah anugerah Allah besar bagi kami Bapa. Tanpa anugerah-Mu hari ini kami tidak dapat menikmati perjamuan kudus. Kami tak dapat berada di dalam bait Allah. Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan kami ada pada pagi hari ini. Dan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Allah, menaikkan syukur kepadamu. Sebelum seluruh jemaat mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini Bapa, marilah berkat dan anugerah Allah itu turun dan mengalir bagi kami semua yang telah siap pada pagi hari ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Barang siapa yang datang dengan berbagai macam hal yang kami hadapi, kami yakin sekali darah anak domba Allah dapat menolong kami pada hari ini, memberikan pertolongan, memberikan kelepasan, memberikan kesembuhan, memberikan kelegaan bagi tiap-tiap pribadi yang mengambil perjamuan kudus dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepada marilah saudaraku sekalian. Kita mengangkat roti dengan tangan kita masing-masing. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia mengambil roti. Pada waktu malam ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Saudaraku sekalian, kita yakin ini adalah darah Tuhan yang telah mengalir dan menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Menjadikan kita sempurna, segala aib tubuh kita disempurnakan, disucikan. Sehingga kita layak menghampiri hadirat Allah. Firman Allah berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum di dalam nama Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkatikan kami pada pagi hari ini. Kami yakin setiap apa yang telah kami lakukan menjadi berkat yang besar di dalam kehidupan kami. Kami pula dengan kemenangan, kami pula dengan sukacita. Hati kami mengucap syukur karena pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau tidak memandang kesalahan kami, Engkau tidak memandang rupa kami, tapi Engkau memberikan kasih merata di dalam kehidupan kami semua. Oleh sebab itu pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memuliakan, kami meninggikan Allah. Kami boleh menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada untuk memberitahukan tentang pengorbanan-Mu yang begitu ajaib bagi setiap pribadi kami yang sebenarnya kami akan binasa dan terhilang. Tapi lewat kasih Allah, terang itu menerangi kami sehingga kami dapat melihat jalan mana yang kami akan berjalan, jalan mana yang akan kami pilih Tuhan. Kami berterima kasih Allah, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memberikan jalan keselamatan, Engkau memberikan jalan kehidupan bagi kami. Layaklah kami menghampiri Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu dan menerima berkat Allah pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara akan diberkati oleh Allah dengan berkat melimpah. Waktu selanjutnya. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita telah menerima kebenaran firman Tuhan yang mengajari kepada setiap kita bagaimana kita hidup sebagai garam dan terang dunia. Dan biarlah ini boleh menjadi bukan hanya panggilan tetapi menjadi kodrat atau natur kita sebagai anak-anak Allah, di mana Allah sudah hadir dalam hidup kita sehingga hidup kita boleh berdampak dan berguna bagi sesama kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Herdino yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan beserta dengan seluruh pelayan perjamuan kudus yang telah melayani pada saat pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing, diharapkan kita semua dapat memperhatikan beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa minggu depan ibadah onsite ditiadakan. Kita akan kembali lagi untuk mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Pertimbangan ini adalah dikarenakan angka pemaparan COVID saat ini sedang naik melonjak dan demi keselamatan kita bersama, biarlah kita dapat mengikuti ibadah dari rumah masing-masing secara online melalui YouTube GBI Jelambar Timur. Jadi minggu depan tidak ada ibadah tatap muka ya. Sampai kapan? Direncanakan sampai akhir Februari, tetapi nanti kita akan tinjau kembali melihat kondisi dan keadaan yang ada. Dan nanti informasi akan terus disampaikan baik melalui WhatsApp ataupun melalui channel YouTube di dalam ibadah online setiap hari minggunya. Dan untuk minggu depan ibadah online kita akan dilayani oleh Bapak Fandi Stephen dengan tema memberi rasa. Jadi selama bulan Februari ini kita belajar bagaimana kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Dan minggu depan kita akan sama-sama belajar tentang apa itu hidup memberi rasa. Yang akan dilayani oleh Bapak Fandi Stephen. Dan sekali lagi ibadah dilakukan online melalui akun YouTube yang bisa diakses mulai dari pukul 9 pagi dan seterusnya. Dan untuk ibadah anak-anak sekolah minggu tetap dilakukan secara online juga di akun YouTube yang sama setiap hari minggu pukul 8 pagi. Dan kemudian untuk ibadah wanita rencananya kan Rabu ini ada ibadah WCB ya, wanita cakap berdampak. Nah ini juga diundur sampai nanti bulan Maret. Jadi bagi para wanita ya, ibadah wanita onsite di bulan Februari ini juga ditiadakan dan nanti akan diadakan di bulan Maret atau menunggu informasi lebih lanjut ya. Dan untuk selanjutnya adalah ibadah doa hari Kamis tetap ada dan tetap mengikuti protokol kesehatan di Gedung 35 setiap hari Kamis pukul 4.30 sore ya, tetap berdoa. Ya, bagi Bapak Ibu di rumah juga tetap berdoa bahwa di dalam setiap doa kita supaya kondisi dan keadaan yang kita hadapi saat ini boleh terus mereda sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan selanjutnya untuk temu Kompas di bulan Februari akan mengambil waktu di hari Rabu tanggal 16 Februari dan tetap dilakukan secara online melalui Zoom ya. 16 Februari pukul 19.30 setengah 8 malam dengan tema Unconditional Love, kasih tanpa syarat yang akan dilayani oleh Bapak Julianto Gunawan. Dan yang berikutnya adalah untuk ibadah komunitas youth yang rencananya juga diadakan tanggal 10 Februari tatap muka, ini juga di-cancel ya, jadi semua kembali ke online ya. Jadi bagi para anak-anak muda silakan nanti menerima link Zoom-nya yang akan diadakan tanggal 10 Februari hari Kamis jam 7:30 malam. Dan untuk berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian tetap ikuti program baca Alkitab setiap hari melalui akun YouTube GBI Jelambar Timur, khususnya bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah kesulitan untuk membaca Alkitab secara tertulis ya, bisa mendengarkan Alkitab baca suara ya melalui akun YouTube setiap hari kecuali hari Minggu.
ya. Dan kita sudah hampir habis di kitab Matius dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam kitab Markus. Baik, yang berikutnya adalah apakah ada yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan ya, biarlah kita terus hidup berdampak bagi sesama kita ya, meskipun kondisinya pandemi, tetap hidup kita bisa menjadi terang, bisa menjadi garam dan bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan selanjutnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dari rumah dapat memberikan korban syukur baik melalui transfer ataupun scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Persembahan akan dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah untuk operasional pelayanan gereja Tuhan di tempat ini, dan kemudian yang kedua adalah kita akan mendukung terus proses finishing dari gedung gereja kita. Mari kita bawa korban syukur kita yang terbaik, kita persiapkan dan sekali lagi kita berdoa. Kami mengucap syukur Engkau sungguh baik, rahmat-Mu tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami mengucap syukur Tuhan, jikalau kami berkesempatan untuk kami dapat memberi dari apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami yang kami beri dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena Allah sudah mengasihi kami, merawat kami, memelihara kami. Bahkan Engkau menyediakan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Terimalah persembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku,
saya serahkan pada Ibu Gembala. Di hadapan hadirat Allah kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau telah memberkatikan kami pada pagi hari ini. Lewat firman, lewat perjamuan kudus. Dan juga persembahan yang kami dapat berikan kepadamu. Terima kasih Allah lewat celengan-celengan yang masuk pada hari ini. Kami mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan pemberian Allah luar biasa bagi kami seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami naikkan syukur kepadamu ya Allah. Pada pagi ini Tuhan Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lawatan Allah ada di atas kehidupan mereka pada sepanjang minggu ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu dan kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang sakit pada pagi hari ini Tuhan. Yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Tuhan marilah Allah lawatan Tuhan juga di atas mereka. Setiap virus apapun yang hinggap pada mereka, kami percaya di dalam nama Yesus Allah dapat hancurkan semuanya. Sehingga nanti kami akan kembali beribadah memuliakan dan menaikkan nama Allah. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu Bapa. Oh Yesus terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah. Sekali lagi Tuhan, Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Allah. Pada sepanjang minggu ini dalam setiap perjalanan mereka, dalam setiap kegiatan mereka, dalam setiap usaha mereka, masa pencarian mereka, apa saja yang mereka lakukan. Hamba mohon ada penyertaan Tuhan. Biar tian awan dan tian api itu menyertai langkah-langkah kehidupan mereka. Oh Tuhan terima kasih Allah. Biar tian awan dan tian api itu ada di atas perjalanan mereka. Pada siang hari maupun pada malam hari. Mereka boleh mengalami kehangatan dan kesejukan dan dapat mempermuliakan Allah, meninggikan Allah, mengagungkan Allah atas kebesaran dan kasih setiamu, bahkan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Hamba yakin sekali Allah mendengarkan doa kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami naikkan syukur kepadamu Allah. Terima kasih Tuhan, Allah yang maha dahsyat. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Allah baik, sangat baik dan amat baik bagi kami. Allah baik, sangat baik Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami naikkan syukur kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini adalah seluruh doa kalau yang dapat Hamba panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Tidak dengan nama lain yang dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian, selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu. Sampai kita ketemu lagi pada waktu yang telah ditentukan. Puji Tuhan. Selamat pulang, selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Soraklah, haleluya.